Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Imron. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang baru saja nonton dan belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar bahasa Inggris tentang menerjemah teks, dan teks kali ini tentang cerita fable atau cerita hewan yang berjudul The Lion and the Rabbit. Nanti teks ini kita akan mendengarkan dari native-nya langsung atau orang Inggrisnya langsung. Setelah itu nanti saya akan mencoba menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan tentunya cerita ini akan menarik dan juga ada pesan moralnya. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita mulai. The Lion and the Smart Rabbit. Once upon a time, a lion was bored of hunting and chasing animals to catch his prey when hungry. So he called all the animals and issued an order. "Every day, one of you must come to be my prey." All the animals were afraid, so they held a meeting and decided the rabbit should go first because he was the smallest and weakest among. Baik teman-teman, barusan kita telah mendengarkan suara langsung dari native-nya atau orang Inggris. Berikutnya saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Once upon a time, pada suatu ketika, a lion was bored, seekor singa merasa bosan, of hunting and chasing animals, bosan berburu dan mengejar hewan-hewan, to catch his prey, untuk menangkap mangsanya, when hungry, ketika lapar. So he called all the animals and issued an order. Jadi dia memanggil seluruh hewan-hewan dan memberitahukan sebuah pesan. Every day, one of you must come to be my prey. Setiap hari, salah satu dari kalian harus datang untuk menjadi mangsaku. All the animals were afraid. Semua hewan-hewan ketakutan. So they held a meeting and decided the rabbit should go first. Jadi mereka mengadakan sebuah rapat dan memutuskan seekor kelinci sebaiknya pergi pertama, because he was the smallest, karena dia adalah hewan yang paling kecil, and the weakest, dan yang paling lemah, among them, di antara mereka. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini intinya, suatu ketika seekor singa merasa bosan karena berburu dan mengejar hewan sebagai mangsanya ketika dia lapar. Akhirnya dia memutuskan memanggil seluruh hewan-hewan dan memberikan sebuah pesan, yaitu setiap hari salah satu dari sekumpulan hewan itu, salah satunya harus datang kepada singa untuk menjadi mangsanya. Dan akhirnya semua hewan ketakutan. Kemudian hewan-hewan tersebut mengadakan rapat, dan rapat itu memutuskan si kelinci harus pergi duluan sebagai mangsanya pertama, karena dia adalah hewan yang paling kecil dan paling lemah di antara hewan-hewan yang ada di dalam hutan. Nah, itu teman-teman. Jadi siapa ini? Kelinci ini dianggap remeh karena kecil dan lemah. Tuh teman-teman ceritanya ya. Berikutnya kita dengarkan lagi teks break yang kedua. The rabbit was terrified. On his way to the lion's den, he came across an old well. He looked into the well, which was deep and dangerous. The rabbit made a sound, and it echoed back. So he had an idea to save himself from the lion. Oke, baik teman-teman, barusan kita mendengarkan. Oke, artinya the rabbit was terrified. Kelinci itu benar-benar ketakutan ini ya, benar-benar sangat ketakutan. Karena tadi disuruh sama segerombolan hewan untuk pergi ke tempatnya si singa. Ya, tuh. On his way to the lion's den, di jalannya si siapa ini? Kelinci menuju ke guanya atau tempat persembunyiannya si singa. He came across an old well. Dia datang menyeberangi sebuah sumur tua. He looked into the well. Dia melihat ke dalam sumur tua itu.
which was deep and dangerous, yang mana sumur itu dalam dan berbahaya. The rabbit made a sound and it echoed back. Kemudian si kelinci itu membuat sebuah suara dan suara itu menggema kembali. Karena kan berteriak dalam sumur kan menggema suaranya. So he had an idea. Jadi dia mempunyai sebuah ide to save himself from the lion. Untuk menyelamatkan dirinya dari si singa. Tuh teman-teman. Jadi setelah tadi kumpulan hewan rapat memutuskan bahwasanya si kelinci itu harus menjadi mangsa pertamanya, ya karena dianggap kecil dan dianggap lemah, akhirnya si kelinci menurut. Nah, saat kelinci itu mau pergi menuju ke tempatnya si singa, dia menyeberangi di jalannya itu ya, dia menyeberangi sebuah sumur tua yang sangat dalam dan berbahaya. Kemudian dia melihat ke dalam sumur itu sambil berteriak, "Woi!" gitu misalkan ya. Kemudian suaranya menggema kembali, "Woi, woi, 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 woi," gitu. Nah, saat dia berteriak seperti itu, si kelinci itu akhirnya memiliki sebuah ide untuk menyelamatkan dirinya. Tuh. Nah, bagaimana cara menyelamatkan dirinya? Langsung kita perdengarkan lagi teks yang ketiga. The lion was angry because none of the animals had come yet. The rabbit approached slowly and scared. The lion roared and said, "Why are you late?" "On my way here, Your Majesty, another lion chased me. I barely ran away from him, so I can sacrifice my life to you, my king," replied the terrified rabbit. Oke, itu tadi ya. Barusan kita mendengarkan dari netizennya langsung. Oke, artinya adalah the lion was angry because none of the animals had come yet. Singa itu sangat marah karena tidak ada satupun hewan yang belum datang. Ya, ditunggu-tunggu Kak, datang-datang, marah. Nah, kemudian datanglah si kelinci. The rabbit approached. Kelinci itu akhirnya mendekati. Slowly and scared. Secara perlahan dan dengan rasa ketakutan. Pelan-pelan dan ketakutan. Kemudian the lion roared and said. Si singa itu mengaum dan berkata, "Why are you late? Kenapa kamu telat?" Si singa bilang gitu. "On my way here, Your Majesty, another lion chases me." Kemudian si siapa? Kelinci bilang, "Maaf tuanku, di jalanku menuju ke sini, tuanku, ada singa lain yang juga mengejarku, di sini, ke sini. I barely ran away, saya perlahan-lahan kabur menjauh darinya, from him, so I can sacrifice my life to you." Jadi saya bisa mengorbankan hidupku untukmu, my king, rajaku, replied the terrified rabbit. Balas si kelinci yang ketakutan tersebut. Nah, itu teman-teman. Jadi kisahnya di sini saya ulangi lagi bahwasanya singa itu merasa marah sekali karena belum satupun hewan datang kepadanya sebagai mangsanya. Dan akhirnya tiba-tiba seekor kelinci datang mendekatinya sambil merasa secara pelan dan ketakutan. Kemudian si singa bilang, "Lapo kamu telat? Kenapa kamu telat?" Si kelinci bilang, "Maaf tuanku, saya telat tadi karena saya dikejar-kejar sama singa lain di sana. Akhirnya saya perlahan-lahan kabur darinya dan saya bisa selamat sehingga saya bisa menyerahkan hidup saya untukmu sebagai mangsamu, tuanku." Gitu. Nah, kita lanjutkan teks berikutnya. The lion was pleased with the rabbit, but the thought of another lion in the forest made him angry. The lion roared, "Do you know where that
lion lives. Yes, Your Majesty. Please come with me, replied the rabbit. Oke, artinya the lion was pleased. Mendengar bahwasanya, saya ulangi lagi ya, mendengar bahwasanya si kelinci itu menyelamatkan hidupnya hanya untuk menyerahkan hidupnya kepada singa. Akhirnya singa itu merasa senang. The lion was pleased. Singa itu merasa senang with the rabbit, terhadap kelinci. But the thought of another lion, tapi pikiran terhadap singa lain tadi di dalam hutan membuatnya marah, made him angry. The lion roared. Singa itu mengaum lagi. Do you know where the lion lives? Apakah kamu tahu di mana singa itu tinggal? Yes, Your Majesty. Ya, Tuanku. Please come with me. Ayo ikuti saya. Replied the lion. Replied the rabbit. Balas si kelinci. Nah itu teman-teman. Setelah singanya itu merasa senang karena dia merasa, oh, kelinci menghormati saya karena mementingkan saya untuk menjadi pemangsa dia. Tapi setelah dia senang karena setelah dikasih kabar baik sama kelinci, tapi pemikirannya masih bingung, masih membuatnya galau karena ternyata di dalam hutan itu ada singa lain. Nah, akhirnya si singa itu tanya pada si kelinci, "Hei kelinci, di mana kamu tadi ketemu singa? Di sini satu-satunya singa yang kuat itu saya. Mana dia?" Tuh. Akhirnya si kelinci bilang, "Oke tuanku, ayo ikut bersama saya. Ayo kita temui dia." Tuh teman-teman. Lanjut. The rabbit took the lion to the old well and said, Your Majesty, that lion lives in this well. The lion looked inside the well and roared loudly. He heard another roar, which was his own echo, but he didn't realize it and thought it was the other lion's roar. Oke, artinya the rabbit took the lion to the old well, and said. Si kelinci itu mengantar atau mengajak si singa itu menuju ke sumur tua dan berkata, "Tuanku, singa itu yang saya tadi bilang itu tinggal di dalam sumur ini." Kemudian si singa melihat ke dalam sumur itu dan mengaum dengan keras. Mana kamu singa? Nah, dia mendengar ternyata ada raungan lain, yang mana ternyata itu adalah aungan gemanya sendiri. Jadi gemanya sendiri ya. But he didn't realize, tapi dia tidak menyadarinya. Itulah orang kalau emosi itu akalnya putus. And thought it was the other lion, dan mengira itu adalah raungan singa lain. Padahal itu adalah suara hasil dari gaungan atau gemaan dari suara singa itu sendiri. Tuh ya, kena jebak ini. Next. He jumped into the well, and that was the end of the lion. The rabbit was able to save his own life, and all the animals were happy also to be safe. The animals learned that anyone who is unfair can be awfully strong, but one must use the strength of one's mind, as it is undefeatable. Oke, baik. Terjemahnya adalah he jumped into the well. Maksudnya adalah singa itu lompat ke dalam sumur, and that was the end of the lion. Dan itulah akhir hidup dari si singa. Alhamdulillah ya. The rabbit was able to save his own life. Si kelinci itu akhirnya bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. And all the animals were happy also to be safe. Dan semua hewan-hewan merasa senang juga bisa selamat. Nah itu tadi disuruh-suruh jadi pemangsanya karena berkat
jasanya si kelinci akhirnya merasa senang. Nah, itulah orang ya. The animal learned. Akhirnya hewan-hewan itu belajar that anyone, bahwa siapapun, anyone who is unfair, siapapun yang tidak adil atau tidak berlagu bijaksana, can be awful strong, bisa menjadi kebodohan yang kuat atau celaka ya, atau kecelakaan atau celaka. But one must use, tapi orang harus menggunakan kekuatan, the strength of one's mind, kekuatan pikiran orang, as it is undefeatable. Nah, itu adalah yang tak terkalahkan ya. Jadi intinya adalah orang kalau melihat sesuatu itu hanya dari kasat matanya tanpa memikirkan potensi dari orang lain, itu akan merusak dirinya sendiri ya. Jadi itulah teman-teman untuk kisah bahasa Inggris yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini dengan judul The Lion and the Smart Rabbit, si singa dan kelinci yang cerdas ya. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan pernah menganggap remeh orang lain apapun bentuknya, apapun ukurannya. Tetapi kita harus menghargai dirinya apapun kondisinya, dan yang penting kekuatan pikiran atau kecerdasan itu bisa mengalahkan segalanya. Jadi otak itu bisa mengalahkan otot ya. Kalau secara kasat mata otot bisa mengalahkan otak, tapi sebenarnya otak itu bisa mengalahkan otot. Contohnya apa? Otaknya si kelinci bisa mengalahkan ototnya si singa, di mana otaknya si kelinci ini sangat cerdas dan ototnya si si singa ini eh, bisa ditipu atau bisa dikalahkan oleh si kelinci akibat kesombongannya itu teman-teman. Jadi jangan pernah merasa sombong di saat kamu di atas, dan jangan pernah merasa minder ketika kamu berada di bawah. Tetap semangat, gunakan akal sehatmu, gunakan potensi pada dirimu untuk bisa mengalahkan semua masalah yang kamu hadapi di depan. Oke, itu saja untuk materi saya hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.